Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, terjadi percakapan antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz ibnu Jabal. Beberapa ketaatan, termasuk diantaranya tentang sholat malam. Kemudian setelah itu di akhir hadis ini, Nabi SAW menawarkan kepada Mu'adz bin Jabal ketaatan-ketaatan yang tadi disebutkan, termasuk diantaranya salat malam. Beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'adz sesuatu yang dengannya engkau bisa memegang semuanya tadi, bisa menjaga salatmu, bisa menjaga amalanmu yang lain. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah aku kabarkan kepadamu tentang sesuatu yang dengannya engkau bisa memegang, bisa memiliki semuanya itu. Tentunya orang yang memiliki keinginan untuk baik seperti Mu'adz bin Jabal senang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dengan kunci dari semuanya. Kalau dia bisa pegang ini, maka insya Allah amalan yang lain dia bisa baik. Qultu bala ya Rasulullah. Dia mengatakan, iya ya Rasulullah, inilah yang kita inginkan, dengannya kita bisa memegang itu semuanya. Qala fa akhadha bi lisanihi. Maka Nabi SAW tidak kemana-mana. Fa akhadha bi lisanihi, beliau mengambil lisannya, memegang lisan beliau, ya, memegang dengan maksud untuk menguatkan. Ini loh, ya, kunci dari semuanya. Qala kuffa 'alaika hadza, ya Mu'adz, tahanlah lisanmu ini. Kalau ingin baik amalanmu, maka tahanlah lisanmu ini. Gunakan untuk kebaikan, jangan mengucapkan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Ini adalah kunci dari semuanya. Seseorang bisa menjaga lisan, maka kebaikan yang lain insyaallah bisa dia pegang. Maka Mu'adz bin Jabal ketika melihat Nabi SAW memegang lisannya dan mengatakan, kuffa 'alaika hadza, peganglah lisanmu ini, Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, terheran-heran. Ternyata kuncinya adalah lisan. Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bi. Wahai Nabi Allah, apakah kami kelak di hari kiamat akan dihitung, akan disiksa karena sebab apa yang kami ucapkan? Apakah kami akan disiksa oleh Allah hanya karena sebab ucapan yang kami ucapkan? Ternyata di sana ada perhitungannya. Sampai Rasulullah SAW memegang lisannya dan menyuruh dia untuk menjaga lisan. Ya Nabi Allah, apakah kami akan disiksa karena ucapan yang kami ucapkan? Dia mengira bahwasanya ucapan adalah sesuatu yang di luar, tidak dihisab, tidak diadab dengan sebab lisan tersebut seseorang. Maka Nabi SAW semakin menguatkan, thaqilatka ummuk, ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'adz. Untuk menguatkan apa yang beliau ingin sampaikan, ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinati. Tidaklah menjerumuskan manusia ke dalam neraka, menjadikan mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka, atau menjadikan mereka berjalan di atas hidung-hidung mereka di dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali sebabnya adalah karena
panen dari lisan-lisan. Kabar dari Nabi SAW bahwasanya kebanyakan seseorang masuk ke dalam neraka adalah karena apa? Karena lisan. Antum perhatikan. Orang Nasara misalnya mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, atau Tuhan adalah ada tiga. Dengan sebab ini mereka masuk ke dalam neraka. Itu yang melakukan siapa ini? Lisan. Orang-orang musyrikin, dia mengatakan ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, berdoa kepada selain Allah, aku meminta syafaatmu. Dan ini adalah bentuk kesyirikan. Masuk ke neraka karena sebab lisan juga. Dan kalau kita teliti demikian, orang-orang munafik ketika mereka mencela Nabi SAW dan juga para sahabat, dan akan kita sebutkan kisahnya, menjadi kufur adalah dengan sebab ucapannya juga. Maka benarlah ucapan Nabi SAW, wa hal yakubbun nasa ala finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rata-rata adalah karena ucapan seseorang yang tidak bisa dijaga, ucapan yang merupakan kekufuran atau kemaksiatan, yang dengannya dia masuk ke dalam neraka.